Se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto gramo de nada. Y más si vienes a mi cama, a mi cama. Hai guys, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Afta Budin Rafif dan saya Ahmad Hani akan membuat video proyek tentang simulasi tegangan baut as roda pada kendaraan roda 2 yaitu berjenis Matic. Ditunggu video selanjutnya ya, jangan kemana-mana. Oke, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat simulasi tegangan pada baut as roda kendaraan Matic, yaitu yang pertama adalah penggaris. Penggaris ini digunakan untuk menghitung diameter dari baut as roda itu sendiri. Dan yang kedua adalah kalkulator. Kalkulator ini bisa untuk digunakan membantu dalam menghitung rumus yang digunakan. Dan yang ketiga adalah dari data dari internet dan dari situs-situs atau dari jurnal-jurnal yang terpercaya. Oke, di sini saya akan menjelaskan langkah selanjutnya, yaitu adalah mengukur diameter dari baut as roda itu sendiri. Oke, jadi sudah kami menghitung. Jadi hasilnya adalah sebesar 12 mm atau 1,2 cm dalam satuan sentimeter. Oke, di sini saya akan menjelaskan secara detail apa saja rumus yang digunakan, dan untuk rumus yang digunakan di sini kita menggunakan rumus yaitu biasa digunakan pada dasarnya atau umumnya dengan rumus yaitu disebut stres pada benda. Dan di sini yaitu menggunakan rumus tegangan sama dengan F. F itu adalah gaya yang bekerja. Nah, di sini kita yang dimaksud gaya yang bekerja adalah perpindahan gaya dari seluruh beban motor ditambah pengendara ketika melakukan pengereman ganda dibagi dengan luas penampang. Dan di sini kita menggunakan luas penampang yaitu untuk baut as roda, dan baut as roda termasuk yang bulat. Jadi kita menggunakan luas penampang dengan bentuk benda bulat atau lingkaran. Oke, langkah selanjutnya saya akan menjelaskannya secara rumus matematis di papan tulis dengan rumus sigma sama dengan gaya F dibagi dengan A besar. Yang pertama yang diketahui adalah berat massa total dari motor Matic plus pengendaranya sendiri. Pengendaranya itu beratnya kalau kurang lebih adalah 59 kg dan motor Matic dengan total yaitu adalah 169 kg. Dan untuk perlambatan mendadaknya adalah 8 meter per meter kuadrat. Itu perlambatan pengereman mendadak motornya. Dan yang ketiga adalah presentasi. Nah, kita di sini membuat sebuah bayangan itu kalau misalnya presentasi di roda depannya itu menerima sebesar 70% dari gaya total pengereman mendadaknya. Dan yang keempat adalah diameter baut as roda depan. Diketahui di video sebelumnya kalau diameter as roda motor Matic depan itu sebesar 12 mm dan kita masukkan ke dalam meter yaitu menjadi 0,012 meter. Untuk yang ditanya adalah hitunglah gaya yang diterima baut as roda depan motor Matic dengan rumus sigma sama dengan F. F ini adalah gaya yang diterima roda bagian depan, sedangkan A-nya ini adalah luas penampang dari baut yang bentuknya itu bulat. Dan langkah pertama yang perlu dikerjakan adalah yang pertama menentukan gaya pengereman totalnya sendiri, yaitu dengan F ini adalah F total sama dengan massa adalah massa total dari pengendara. Yang kedua adalah A-nya ini adalah
perlambatan mendadaknya, yaitu dengan 169 dikali dengan 8, hasilnya adalah 132 Nm. Nah, 132 Nm ini adalah total dari pengiriman semua. Ini termasuk rem belakang, rem depan. Jadi depan belakangnya totalnya adalah 132 Nm. Tapi kan yang kita cari adalah pengereman roda depan. Jadi kita perlu ke langkah kedua, yaitu menentukan gaya pengereman yang hanya ada di roda bagian depan dengan rumus. Karena tadi kita sudah membuat perumpamaan kalau pengereman roda depannya itu memakan sekitar 70% dari total pengereman, maka sama dengan 0,7 dikali dengan total gaya seluruh kendaraannya, yaitu sebesar 0,7 dikali 1352 Nm, yang dimana didapatkan adalah gaya pengereman totalnya, yaitu roda depan sebanyak 946 Nm. Dan untuk langkah yang ketiga adalah ruas penampang lingkaran. Ini kenapa lingkaran? Karena pada dasarnya baut arus roda depan itu berbentuk lingkaran dan memiliki rumus sendiri. Makanya itu kita memerlukan rumus sendiri yang didapat dari data internet, yaitu sebesar A sama dengan Pi. Pi ini adalah 3,14 karena dia berbentuk lingkaran. Karena satuan lingkaran ada 3,14. Yang kedua adalah D pangkat 2. Di sini yang dimaksud adalah diameter dari baut arus roda sendiri. Dan empatnya ini adalah emang rumus dari sananya. Itu hasilnya adalah 3,14 dikali dengan 0,012 pangkat 2 dibagi dengan 4, yang dimana hasilnya adalah 1,130973355 X 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Untuk langkah yang keempat adalah ini langkah finalnya adalah hitunglah dengan menggunakan rumus sigma. Sigma ini yang dimaksud sigma di sini itu adalah lambang yang biasa digunakan dalam dunia teknik untuk menentukan stresnya suatu logam, baik logam atau material, baik itu tekan maupun tarik. Dari sini karena kita menggunakan gaya tekan, jadi sigma sama dengan F gaya total yang dialami roda depan dengan A, yaitu luas penampang ini tadi. Sigma sama dengan gaya totalnya adalah 946 Nm dibagi dengan luas penampang, yaitu 1,130973355 X 10 pangkat min 4. Ini sama dengan hasil adalah 8,37 MPa. Jadi yang kesimpulannya yang diterima baut roda as depan itu sebesar 8,37 MPa dengan gaya pengereman 8 per meter kuadrat. Dan langkah kelimanya adalah ini berdasarkan data dari internet, kekuatan material as roda depan matic dengan diameter 12 mm ini berdasarkan data dari pabrikan Hondanya sendiri, dia mampu menerima sebesar 240 MPa. Sedangkan tadi yang kita dapetin itu total pengiriman berdasarkan yang kejadian sebelumnya itu hanya 8,37 MPa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 8,37 MPa itu masih kurang dari 240 MPa, sehingga dapat kita simpulkan bahwa hasil pengirimannya itu masih tergolong aman karena masih di bawah batas ambang. Jadi seperti itu saja. Terima kasih.